Yuk, mulai kita nih. Mulai. Yes. Jarang-jarang nih ada center yang begini ya. Nah, satu. Push. Nah, jab. Push. Just right. Push. Nah, lagi. Nah, straight, straight. Jab. Mantap. Ini straight. Nah, body shot bisa. Nah, lagi. Cukup. Mantap. Aduh. Pak. Tos dulu, Bang. Tos dulu kita. Jago ternyata ya. Aduh. Bentar ya, ngambil nafas dulu ya. Aduh. Udah dibilangin jangan padding sekarang. Gila capek banget tadi ya. Cuma bentar padahal ya. Mantap, Bang. Mantap Wes, banget nih. Pasti dong. Mantap banget. Tapi karena kayak kita dateng nih bukan buat latihan, tapi buat ngobrol dan ngulik-ngulik soal olahraga karena di Kompas TV punya program baru, sahabat Kompas TV, apalagi kalau bukan Sportcast. Boleh tepuk tangan dulu dong. Mantap. Wuih, luar biasa. Oke sahabat Kompas TV, di Sportcast ini kita akan ngobrol banyak soal olahraga, tidak hanya olahraga yang mainstream ya, tapi banyak banget olahraga-olahraga yang memang digeluti oleh masyarakat seperti tadi yang barusan saya coba dengan kakak satu ini gitu. Mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan wajah satu ini. Mungkin Ayo, udah bosan lihatnya di mungkin, mana? udah bosan. Bosannya kenapa, Bang? Muncul terus kayaknya. Muncul terus ya. Kita perkenalkan Bang Rudy Siap. Golden Boy. Woi. Mantap. Mantap. Siap, Bang. Berbicara soal olahraga, ini kan Iya. Bang Rudy sudah luar biasa sekali ya terjun di dunia olahraga, apalagi apa disebutnya? Bela diri, tarung Bela bebas. diri ya. Combat sport lah ya. Combat sport gitu. sport Nah, lah ya. nah, dari awal mula terjun ke dunia olahraga bela diri ini kayak gimana sih, Bang? Saya sih sebenarnya ya telat sih, Bang. Karena emang saya dari SMU tuh udah hobi berantem aja. Jadi pas udah kerja, lagi nggak kerja nih, udah kerja kan, habis itu saya nyari kerja lagi. Saya latihan, seru, tertarik, dan ini belum banyak di Indonesia. Waktu saya buka Sasana, nah itu mungkin baru 3-4 Sasana lah di Indonesia gitu. Jadi saya pikir, wah ini kayak bisa jadi buat bisnis juga dan sangat seru gitu. Makanya dari situlah saya nyemplung, menyelam sekaligus, Bang. Menyelam sekaligus Menyelam ya. sekaligus. Nah, sebelum akhirnya punya camp sendiri, kemudian ini aktif juga di dunia industri ini. Tapi awal mulanya kan tentu habis seneng berantem dulu waktu SMA. Senang. Nah, akhirnya tahu bahwa ternyata gue punya potensi untuk olahraga bela diri nih. Iya. Itu gimana tuh jadinya? Jadi waktu di SMA atau di kuliah ya berantem ya kan sering menang gitu kan. Wah kayaknya bisa nih. Ya kan? Kayaknya bisa nih gue jadi Tapi petarung gitu ya. zaman dulu tuh kan nggak ada wadahnya, Bang. Bener, jarang bener, banget, bener. sedikit banget. Dan kita mau nggak latihan kayak sekarang tinju ya. aja susah, Bang. Mau latihan tinju aja kudu ke tempat-tempat debt collector gitu kan. Bener. Tempat-tempat atlet. Ya kita yang pengen penghobi aja tuh susah. Jadi maka itu saya bikin dah tuh Golden Camp. Jadi itu untuk masyarakat semua, umum. Siapa aja bisa latihan. Siapa aja bisa latihan termasuk Iya. gue nih. Termasuk Habis itu dong. gue langsung daftar ya. di Habis Golden ini kita daftar di antara presenter mau fight katanya. Fighter gitu. Pertama kali tarung itu tahun berapa? Akhirnya membuat nama Rudy Golden Boy itu akhirnya terkenal. 2011, Bang. 2011 mulai tarung ya. Mulai. Itu langsung menang apa kalah-kalah? Kalah langsung. langsung Langsung kalah saya ya? mikir, aduh kayaknya saya telat nih. Telat nih kayaknya nih. Aduh, tapi masih penasaran. Masih penasaran. Masih latihan, masih penasaran. latihan. Cobain lagi. Hmm. Menang. Dari situ dah menang terus. Itu tahun berapa ya? Aduh, 2000. Kalau terkenal kayak sekarang kayaknya 2020, sekarang udah terkenal banget kan. 2000 Awal ya, mula. 18 ya, 2018. 2018 Iya. ya. Dulu Waktu emang itu pertarung di nasional atau internasional waktu itu? nasional, masih Nasional dulu ya. Lebih ke MMA-nya sih, Bang. Karena kan saya mulainya di amatir. Amatir. Di Muay Thai amatir. Kalau amatir itu kan paling komunitas doang yang tahu. Betul. Nah, kalau udah masuk di MMA waktu itu di TV nasional, ya itu baru mulai terkenal tuh. Mulai terkenal di situ. Iya. Tapi saya mulai dari wasit, Bang. Oh gitu. Oh, bentar. Ini petarung, terus jadi wasit, habis Petarung. itu petarung lagi nih. Saya Gimana? capek dengan dunia olahraga dengan kepolitikan dan korupsinya. Akhirnya saya pensiun. Oke. Akhirnya saya jadi wasit di MMA dulu. Oke, wasit di MMA dulu. Iya, pas saya jadi wasit saya lihat wah kayaknya seru nih. Saya kayaknya masih bisa. Akhirnya saya belajar lah MMA. Belajar Langsung di daftar, langsung tanding lagi. langsung tanding dan langsung menang. Menang. Wis, tepuk tangan. Menang, dulu, siap. Gokil. Jadi pas wasit itu tahu lah kayaknya sambil mempelajari ya. Sambil ya. Tentang orang, Yes. tentang fighter sehingga bisa tahu celahnya gitu ya. Bener. Dan acaranya seperti apa sih ya kan? Wah kayak menarik nih. Ya udah, gaskan lah.
turun gunung. Turun gunung dan akhirnya menang gitu ya. Benar. Jadi memang dari zero to hero-nya itu berasa banget ya. Berasa banget. Nah, sekarang aktifnya apa nih setelah masih tarung sekarang? Ini ada tawaran lagi sih tawaran dari lagi. Celos. Ya, kita mau gitu. tarung lagi di bulan November. Bulan November. Lawan Malaysia. Lawan Malaysia. Luar Siap, biasa. Bang. Tapi kalau kita berbicara soal apa? Dunia bela diri begitu kan. Ini kan sebenarnya kalau gue sebagai seseorang yang memang suka olahraga gitu kan masih suka bingung gitu ngejelasin ke teman-teman nih, terutama di sahabat Kompas TV itu boxing, kemudian kickboxing, kemudian ada namanya Muay Thai, kemudian ada namanya striking. Terus MMA. Nah ini dalam satu kesatuan yang sama atau memang beda-beda nih? Kalau bisa dijelasin nggak Bang? Ya kita bisa nyebut itu sebagai combat sport. Pokoknya segala jenis berantem tuh ya combat sport udah. Gitu. Cuman memang masih banyak yang nggak bisa ngebedain kickboxing sama Muay Thai, ya kan? Ya sebenarnya sama-sama mukul nendang, tapi berbeda di rulesnya Bang. Contohnya nggak boleh elbow dan nggak boleh clinch nih. Itu yang bikin kadang orang Muay Thai tuh pas masuk ke kickboxing agak kagok gitu. Kagok. Ya? Karena nggak boleh elbow. Orang ngelihatnya sama aja ya kan. Beda, gitu ya. beda. Saya juga pernah main sanda tuh, main wushu sanda. Waduh, bener-bener banyak sekali larangan-larangan yang merugikan kita sebagai fighter Muay Thai gitu. Itu beda banget Bang. Beda banget. Gitu. Jadi seorang fighter tuh mesti benar-benar menguasai aturan yang dia mau ikuti. Gitu. Tapi Bang Rudi sendiri awal mulanya itu menggelutinya tuh apa? Dari sekian banyak itu, boxing, kickboxing atau Muay Thai? Kalau dulu waktu otodidak tuh ikutinnya UFC, Pride, Smackdown. Jadi ngikutin aja gerakan mereka tuh kayak gimana gitu. Ya itu saya praktekin. Oh gitu. Nah, tapi begitu yang belajar bela diri, seriusnya tuh Muay Thai dulu. Muay Thai dulu. Muay Thai gitu. dulu. Itu gimana tuh proses pembelajaran akhirnya menjadi seorang fighter Muay Thai? Karena emang hobi ya, seneng gimana ya, kayak tertantang lah, menantang diri sendiri sebenarnya Bang. Mau sehebat apa sih saya udah latihan nih. Nah, dari situ ya sebenarnya kalau kita tanding di amatir tuh nggak ada duitnya Bang. Oh gitu. Kebanyakan ya di korupsi mulu juga gitu kan. Ini part nanti kita bahas nih soal bagaimana manajemen olahraga ini. Cuman emang saking cintanya aja Bang, cintanya saya sama dunia bela diri ya ikutin aja terus. Oke, jadi waktu itu awal-awal ikut dan sempat berguru ke Thailand ya? Sempat Bang, sempet. Udah berapa kali, udah beberapa camp. Kenapa Thailand yang dipilih? Ya pusatnya lah Bang ya. Karena di Indonesia waktu itu yang ngajar tuh beda-beda tekniknya Bang. Oh gitu. Dan basicnya mereka tuh dari kickboxing, dari mungkin tarung derajat. Nah, cuma gara-gara mirip tendangan dari wushu gitu ya. Ya udah belajar aja Muay Thai. Tapi sebenarnya beda tekniknya. Beda. Oke, ini kalau ada part khusus untuk belajar teknik Muay Thai seru juga nih kayaknya. Tapi di Thailand tuh berapa lama dan sebenarnya apa yang membedakan akhirnya olahraga Muay Thai di Thailand tuh sebegitu terkenalnya dibandingkan dengan negara kita? Itu pertanyaan yang cukup rumit. Jadi saya akan bahas gini loh Bang. Kalau di Thailand itu sudah menjadi industri ya, menjadi industri combat sport. Dan kita ini Indonesia pengen ke depannya itu seperti itu. Ya salah satu caranya adalah memperbanyak event, memperbanyak stadium, dan juga mengedukasi masyarakat dan juga para brand-brand bahwa ini tuh bukan anarkis. Nah di Thailand ini tuh udah gaya hidup, ini udah sport. Ini udah benar-benar jati diri mereka. Nah kita ingin combat sport ini jadi seperti itu dulu. Percuma kita mau besarkan tapi edukasi masyarakatnya mereka masih mikir ini suatu anarkis. Iya, gitu. Dan ini olahraga. Dan makin banyak event, ya makin pariwisata naik, UMKM naik, atlet berprestasi. Ya kan banyak banget manfaatnya Bang. That's why sekarang Bang Rudi sendiri punya asosiasinya ya? Ya. Asosiasi Olahraga Combat Indonesia. Combat Indonesia. Yes. Oh, ini udah berapa lama nih dibentuknya? Setahun lah Bang. Setahun. Ya karena ini salah satu kegelisahan saya juga ya terhadap para pengurus-pengurus dan organisasi olahraga, terutama bela diri yang ada di Indonesia. Kita tuh kalau mau bikin event, kadang dipersulit Bang. Jadi saya bikinlah asosiasi yang bisa mempermudah para promotor untuk membuat event. Karena ya saya rasa dan saya yakin untuk kita menjadi industri, salah satu cara awalnya adalah dengan memperbanyak event. Dengan memperbanyak event itu. Yes. Promosi dan menginformasikan, mengedukasi ya, bahwa combat sport ini bukan olahraga yang tadi bukan anarkis. isinya baku pukul doang, bukan isinya anarkis, tapi sportivitas justru dijunjung tinggi di situ ya. Justru kita malah akan mengurangi tindakan tawuran, perang-perangan. Mereka itu pengen mencari wadah sebenarnya Bang. Mereka pengen diakui, ya kan? Mereka pengen diakui tapi nggak punya wadahnya. Kita punya wadahnya banyak dan bahkan bisa mencari uang.
Iya gitu. Iya, Sehingga memang ini penting banget ya untuk mengakomodir itu ya. pasti sangat penting sekali. Sangat penting. Nah akhirnya Bang Rudy Golden Boy begitu. Golden Boy itu dari mana sih Bang? Golden Dari tadi dari ngomongin Golden Boy mulu nih, asal mula julukan Golden Boy ini dari mana nih? Golden sebenarnya Boy. itu dari ini juga Bang, dari Dari mana, Bang? setiap training camp tuh saya ya bisa dibilang anak kesayangan pelatih lah, anak kesayangan Oke. organisasi. Karena saya paling totalitas lah. Oke. Dan selalu diunggulkan tiap misalkan lawan si A si B. Menang mulu. Jagoan gue dia nih Ya, gitu. jagoan gitu. gua nih, gitu Iya. kan jadinya golden Jadi anak. Golden Boy, anak emas. Golden Boy gitu. Tapi memang hampir semua fighter yang tanding itu pasti mereka punya julukan. Pasti ya? punya. Dan Bang Rudy Golden Boy ini akhirnya Iya. menjadi salah satu julukan yang membuat Bang Rudy akhirnya terkenal sekarang ya. Iya, Itu lumayan, dan sampai sekarang masih menempel itu ya. Nempel sih. Dan kalau mau bertarung lagi itu masih tetap dipakai. Pasti. Rudy Golden Boy. Iyalah. Oke. Udah nge-branding gitu. Udah nge-branding. Nah, berbicara soal latihan, kalau Iya. tadi kan Bang Rudy ini kan menjadi salah satu anak didik yang dijagokan lah, kesayangan dari gurunya begitu Iya. kan. Nah, gimana akhirnya bisa meneruskan ilmu yang Bang Rudy dapat ini ke anak-anaknya? Karena menurut gue tidak semua fighter itu bisa menjadi seorang guru yang baik. Betul kali. Betul banget Bang. Jadi karena emang mungkin saya juga ya ngerti lah ya, ngerti. Saya selalu belajar suatu hal tuh detail Bang. Saya selalu belajar detail, jadi mempelajari gimana sih cara jadi fighter yang bagus, gimana sih cara jadi pelatih yang bagus. Nah, dan saya juga udah punya banyak pelatih bagus juga waktu saya jadi atlet gitu kan. Nah, itu saya terapkan ke murid saya. Yang jelek-jelek saya buang, yang bagus-bagus saya ambil. Oke. Dan sampai sekarang cara saya melatih itu udah nggak old school Bang. Kayak old school itu kayak gimana tuh? Yang Old school itu Kalau disuruh kayak skipping petinju, 15 menit gitu. tinju atau muay thai itu kadang larinya tuh bisa 10 kilo, 7 kilo sebelum latihan. Heeh. Saya udah enggak. Bang gue juga dulu gitu disuruh lari dulu tuh di Iya. gulungan. Makanya ya maksud saya atlet-atlet saya sekarang nggak pakai cara itu. Tapi cara Menang terus kok. Lari itu bagus, tapi bukan harus tiap mau latihan harus lari 7 kilo, 10 kilo, keburu habis juga. Ya bagus sih, sekali seminggu berapa kali oke lah. Tapi kalau tiap hari mau latihan seperti itu, wah saya kurangi. Jadi saya lebih main di body weight atau weight training. Gitu, saya kombinasikan dengan itu Bang. Oke, jadi memang modifikasi latihan, Yes. ngikutin perkembangan zaman sekarang juga penting ya. Ya, Gitu. Kendalanya apa sih sekarang ketika menjadi seorang coach? kendalanya ya. Kadang ya namanya kita bekerja sama manusia ya, murid itu kan manusia juga. Kadang begitu mereka udah bisa dikit, bisa berkhianat juga. Oh gitu. Iya, Emang bentar, emang ada? banyak Bang. Emang ada? Banyak. Pengalamannya ada? Pengalaman ada juga. Ada yang terkenal nggak? Lumayan. Oh gitu. Ada, saya udah anterin sampai Thailand. Bahkan satu-satunya mungkin Nah, yang ini main di RWS. nih. Diceritainnya pelan-pelan nih. Nah, Jadi gimana Bang? jadi kita udah Ini murid nih. punya murid, Ah, kita mantepin, kita kasih ke promotor-promotor bagus, tanding kita temenin. Bahkan sampai istri saya kena COVID, saya terbang nemenin dia ke Thailand. Oke. Anak saya kena COVID, saya terbang nemenin dia. Segitunya, setotalitas itu. Oke. Tapi begitu dia udah mungkin dapat ada member yang mau modalin gitu, itu udah sirna. Pengorbanan kita semua tuh hilang langsung. Bahkan dia bikin sasananya dekat sasana saya. Oh gitu. Dan ngambil membernya member saya semua. Kalau dia bikinnya jauh mah nggak masalah Bang. Dan dia mau izin gitu, oke saya mau bikin sasana, ya, saya nggak masalah. Cuman caranya kan etikanya harus yang benar. Gitu. Benar gitu. Kayak nggak sportif gitu ya jatuhnya. Nggak sportif. Tapi ini bukan bermaksud untuk ngomongin orang ya, tapi lebih Enggak. kepada bagaimana kita tahu diri, tahu balas Tahu budi, diri. begitu Etika kan lah itu ya, Bang, etika ya. kan Yes. itu juga yang dibahas ataupun yang dijunjung ketika kita belajar ini Yes. combat sport ya. Dan dalam semua ya, dalam semua hal ya, etika itu paling penting menurut saya Bang. Etika, attitude ya kan. Itu paling penting sih. Oke. Nah, kemarin tuh kan ada pertandingan yang juga seru juga itu antara beberapa public figure begitu. Ya. Itu salah satunya murid Bang Nggak bisa dibilang murid lah kalau latihan cuman di bawah 8 kali Bang. Oh gitu. Iyalah. Kurang lah. Jadi bukan Dia itu junior di PBMI dulu. Oke. Junior. Cuman ya mungkin dia sudah mulai jadi selebriti ya kan. Dia lebih pilih
endorsement dibanding latihan Oke. gitu. Ya sudah hasilnya seperti bisa kita Hasilnya tebak. sama-sama kita lihat ya. Kayak gitu ya hasilnya ya. Hasilnya seperti itu. Spill nama nggak? Kalau spill nama Bang Rudi aja yang spill lah. Saya nggak enak. Kayaknya Soalnya semua temen udah saya tahu juga lah. dia. Iya, semua udah tahu lah itu. Tapi yang tadi tuh latihan cuma 8 kali. Berarti memang Bang Rudi itu benar-benar banget ingin menekankan kedisiplinan dalam berlatih. Yes, ya bener lah Bang. Kita yang udah latihan disiplin aja belum tentu menang Bang. Gimana kita nggak latihan? Ya kita sudah berusaha aja belum tentu berhasil. Apalagi kita nggak berusaha sama sekali. Itu udah hal yang paling simpel kan. Oke. Ya udah gitulah. Jadi akhirnya ya udah deh, lu latihan sendiri deh, gua angkat tangan deh. Gitu. Atau gimana? Tadinya mau seperti itu Bang. Tadinya mau seperti itu. Tapi berkali-kali istri saya sama ya fighter-fighter yang lain bilang, ya udah kita ngalah lah, udah nggak apa-apa kita temenin aja sampai akhir. Takutnya pas udah akhir kita tinggalin kan dia mau tanding jadi gimana gitu kan. Berarti terakhir kali tanding yang sampai kalah itu masih masih ditemenin? Masih saya temenin aja. Oh gitu. Saya takutnya ntar kita tinggalin pas hari H, Soalnya kalau hari H? ya kan pasti jadi pikiran kan. Fighter tuh udah harus fokus untuk tanding aja, nggak usah mikirin hal lain. Harusnya seperti itu. Jadi kita masih mikirin sebenarnya. Jadi menurut Bang Rudi salah satu alasan kemarin akhirnya fighternya yang Bang Rudi Golden Boy temani dan akhirnya kalah di ronde pertama ya? Ronde pertama Ronde pertama menit kesekian. cuma beberapa kali serangan aja ya. Itu serangan sekali doang itu. Sekali malah ya, Sekali apalagi ya. doang. Apakah itu karena salah satu faktornya itu kurang konsisten dalam latihan? Dalam latihan kan kita ada yang namanya conditioning terhadap badan kita Bang. Kita kuatin nih. Jadi diserang ya kan kuat, dipukul kuat. Bener. Ya ini kan nggak latihan-latihan gimana Bang? Iya. Sampai saya sebagai yang suka nonton itu tuh kayak masa sih sekali tendangan bisa kalah? Iya, minimal bangun dulu lah. Nah itu tuh tolong. Nah ini yang bisa Bang Rudi jelasin gini. Contoh kayak kemarin mungkin teman-teman nih menyaksikan banget nih pertandingan antara Randy Pangalila dan KKJ gitu kan. Kok disebut nih nama? Enggak, ini kan saya menyebutkan Aman untuk ya, aman. pertandingannya. Iya, gitu. iya, iya, Pertandingannya kan iya. kita membahas soal bagaimana pertandingan yang seperti itu gitu. Sebagai anak awam gitu Iya. kan, melihat mengikuti latihannya Randy Pangalila, kemudian mengikuti latihannya KKJ begitu kan. Ini nih kayak jadi dalam pikiran saya tuh masa sih ditendang sekali langsung KO gitu. Padahal awal-awalnya kan KKJ kan sangat menyerang begitu kan. Jadi sempat berpikir wah jangan-jangan settingan nih karena Randy Pangalila kan mau ini pensiun ya. mau pensiun gitu. Nah, mumpung ada Bang Rudi nih, bisa dikasih penjelasan nggak? Itu banyak juga tuh yang ngomong, wah si kakaknya sampai beli Mercy gitu kan. Settingan nih, udah dibayar Mercy gitu kan. Ya tadi saya mikirnya gitu, kan saya bilang ke Celos, Los ini settingan apa enggak sih, kok nih anak nggak mau latihan-latihan gitu. Bener. Sama yang punya acara langsung Iya, ditanyain. kenapa Los? Saya capek juga soal ngejar-ngejar si Celos, ngejar si KJ. Ini kenapa sih nggak mau latihan-latihan gitu loh? Apa emang dia maunya kalah? Ya udah kalau mau kalah nggak usah bawa-bawa Golden Camp lah, ya kan? Yang udah berusaha aja bisa kalah, apalagi nggak berusaha gitu, saya bilang. Tapi nggak settingan kata Celos. Nggak settingan ya, jadi itu murni. Tapi emang murni, yang namanya nggak latihan tuh badannya pasti lembek. Istilahnya kalau itu kayak kaca lah, begitu sekali serang pecah. Nah seperti itu, karena emang pas di latihan juga dia agak kurang perform lah, kurang perform. Karena ada yang bilang gini, yuk tendangannya pelan kok bisa KO gitu kan. Ya mungkin karena serentan itu badannya KKJ menurut saya. Jadi ya Randy itu baru aja bangun dari knockdown. Itu sebenarnya nggak terlalu powerful banget karena dia juga lagi memulihkan diri dia kan. Cuman emang kalau nggak latihan ya gimana ya? Kaca gimana? Gelas kaca gitu. Gelas kaca gitu. Pecah gitu. Jatuh dikit aja pecah gitu. Ini jadi konteksnya adalah sahabat Kompas TV, konteksnya adalah yang kita obrolin ini adalah bagaimana kita tetap menjaga performa kita, fokus dalam latihan sehingga walaupun kita memang sudah merasa wah gue nih udah oke nih, tarungan gue udah bagus nih, tapi proses latihan itu tuh penting ya. Penting banget sehingga Bang. menuju sebuah pertarungan ya. Penting. Karena apapun bisa terjadi di ring ya. Kita ngejar cewek aja harus berusaha kan Bang. Iya. Ya, masa iya nggak berusaha? Gimana mau dapat? Berusaha Berusaha aja belum tentu dapat Bang. Berusaha aja belum tentu dapat. Ya itu aja gampang ya mikirnya, ya kan? Nah, ini kalau berbicara soal pertandingan ini bisa melebar kemana-mana karena saya beberapa kali pertandingan di tanah air sering banget ngikutin gitu kan, apalagi celebrity fighter gitu kan. Penasaran tuh nih orang bisa tanding nggak sih gitu kan. Lagi rame tuh ya. Nah kalau berbicara soal olahraga ini kan sekarang tren olahraga combat sport ini kan semakin
banyak begitu, bahkan jadi industri. Banyak banget tuh apa kegiatan-kegiatan pun apa kegiatan-kegiatan pertarungan yang diadakan begitu, bahkan biar makin rame dilibatin lah itu selebriti fighter begitu. Benar. Nah, Abang melihatnya tuh seperti apa nih perkembangan olahraga combat? Ya perkembangannya ya sekarang kita udah nggak bisa lepas dari yang namanya selebriti atau influencer fight. Dan emang itu berpengaruh banget Bang, berpengaruh banget. Tapi kita tetap harus fokus di atletnya juga. Nah, kalau saya kan punya event juga nih Baku Hantam. Ya kan? Saya influencer fight itu paling maksimal tuh cuma 2 aja udah. 2 udah, nggak lebih. Sisanya adalah dengan atletnya. Atletnya juga kita akan bantu ngegoreng, kita bantu mereka bikin konten, kita bantu mereka promosiin. Jadi rules yang kita gunakan juga rules yang unik-unik Bang. Ada 2 lawan 2, 3 lawan 3. Ada. Terusnya juga rulesnya kita yang boxing tuh kita modified. Boxing itu kan banyak larangan juga Bang. Nah itu kita hilangin larangan-larangan. Jadi boleh segala jenis pukulan bisa. MMA-nya pun ada yang tanpa kuncian. Jadi benar-benar brutal. Dan itu yang ditonton orang seru banget. Bahkan kemarin Mas Kaisang aja datang tuh nonton sampai habis Mas. Oh gitu? Ya, biasanya dia cuma nonton temannya doang tanding artis gitu kan. Habis itu pulang. Oke, ini tonton sampai habis. Tonton sampai habis Bang. Sponsor masuk dong Mas. Lumayan. Amin. Lumayan. Jadi Baku Hantam chapter keberapa nih nanti? Ini yang kita akan bikin kelima. Chapter Ya, kelima itu sudah disupport oleh Kemenpora dan Kemenpar. Pak Dito dan Pak Sandiaga Uno, thank you banget. Siap. Mantap. Nah, kalau berbicara soal olahraga itu kan sebenarnya kalau olahraga bela diri, combat sport itu kan Indonesia kan juga sebenarnya punya kan Yes. acara apa olahraga bela diri seperti silat lah. Iya, pasti dong. Nah, silat. Nah, itu nanti dibawa juga nggak ke apa combat sport ataupun eventnya Abang ini? Pertanyaan bagus sekali Bang. Jadi yang Soalnya itu seri harus udah dititipin tuh sama produsernya. Soal itu siap, makanya. harus dong. Seri 4 kemarin kita sudah mulai adain Bang silat. Jadi silatnya silat pro, boleh nyerang kepala. Karena selama ini silat itu nggak boleh nyerang kepala. Betul. Dan banyak sekali larangan-larangan serangan mereka. Contoh nggak boleh sikut atau mungkin nggak boleh dengkul tadinya. Nah sekarang kita lebih fleksibelin, kita bolehin. Nah, terus kita ada silat yang pro, ada yang tradisi Bang. Yang tradisi itu tradisi. nggak boleh nyerang kepala. Tradisi, ya. Nggak boleh nyerang kepala. Jadi ini nanti akan diikut sertakan lagi nih. Ada. Kita bahkan tambahin Bang. Tadinya cuma ada satu. Dan kali ini di seri 5 ada 5 partai silat. 5 partai silat. Dan akan selalu ada di tiap Baku Hantam Championship. Siap, luar biasa. Siap. Berarti ini nih boleh bentuk dari bentuk dari Bang Rudi untuk mensupport olahraga tradisional kita. Oh harus loh Bang, harus. Karena kemarin Pak Sandiaga Uno juga, wah ini keren banget nih, silat ini selalu menjadi sambutan. Setiap dia kemana-mana tuh sambutannya silat. Oh gitu. Cuman jarang ada ya event-event yang benar-benar melestarikan silatnya. Silat itu. Memberikan wadahnya, memberikan panggungnya untuk silat itu. Nah di Baku Hantam ini saya pengen jadi wadah satu-satunya kalau bisa yang membesarkan silat. Membesarkan silat. Nah tadi katanya pada saat kedatangan disambut sama silat itu sama nggak sih sama pencakdor? Lain, pencakdor itu lebih mirip kayak bebasnya ya. Oh bebasnya. Iya. Beda rules juga sama yang adu silat juga. Saya. Beda rules juga. Gitu. Jadi pencakdor itu lebih apa ya? Lebih acara fight rakyat, nah, tapi dia boleh ngebanting juga. Oh gitu. Tapi begitu sudah di bawah, itu harus di stop dulu, napas dulu. Kalau kita kan lanjut terus, itu napas dulu, mulai lagi. Sedikit berbeda lah. Oh, saya baru tahu nih kalau pencakdor itu ada. Kita pengennya seperti pencakdor. Oh gitu. Maksudnya jadi pesta rakyat. Baku Hantam Championship tuh jadi pestanya rakyat. Benar. Dimana jadi kayak di alun-alun. Penonton bisa datang gratis nonton, ajak keluarganya gitu Bang. Kita pengen seperti itu. Itu keren banget. Iya keren banget ya, karena selama ini nih mungkin sahabat Kompas TV juga baru tahu bahwa pencakdor itu bukan hanya tradisi untuk penerima tamu. Biasanya kan acaranya gitu, ternyata pencakdor itu tuh fight-nya Bang. Fight-nya ya, fight dari, dan itu tradisional dari Indonesia. Wah, ya. Tradisional Indonesia itu. Itu yang harus dilestarikan ya. Dan Baku Hantam pengen melestarikan itu ya. Ya, tapi dengan gaya kita sendiri. Betul. Gitu. Nah berbicara soal event olahraga, tentu tidak lepas dari namanya manajemen industri, begitu kan. Ada yang namanya lobby-lobby sana sini gitu. Tantangan terberatnya apa nih ketika membuat sebuah event olahraga? Apalagi yang bentar lagi nih, combat, Baku Hantam. Baku Hantam. Tantangan terberatnya pasti mencari sponsor Bang. Oke. Itu yang tolong didengarkan sahabat Kompas TV, mencari sponsor. Sponsor. Karena mereka tuh masih bilang, kita tidak mendukung anarkis. Waduh, sedih saya dengarnya Bang. Saya udah mengorbankan semuanya demi combat sport ini, cuman pas dengar hal itu kayaknya sedih juga gitu. Sedangkan Indonesia itu kan bangsa pejuang Bang. Benar.
Dari ujung barat sampai ujung timur ada silat, petarung. Ya orang timur, orang Medan, kurang banyak apa kita. Betul. Dan mereka berprestasi di Asian Games, di SEA Games. Ada prestasi kita, cuman ya kurang dilirik aja, Bang. Iya sih. Susah dapat sponsor, tapi kolaborasi terus kan harus dilakukan. Kita sedang mengedukasi terus lah, mengedukasi dan juga memberikan pemahaman bahwa ini adalah potensi yang sangat besar. Betul. Ya, jadi ya moga-moga ini sudah membaik terus nih. Ada Beyond Combat, ada Baku Hantam, ada Holy Wing Sport Show, HSSS. ada One Pride. One Pride. Iya, Jadi sekarang tuh banyak banget loh sahabat Kompas TV kalau lihat combat sport itu tuh banyak banget ajang-ajang ataupun event-event yang memang sudah mulai menggelorakan bahwa olahraga combat sport ini bukan olahraga seperti tadi Abang bilang ya, anarkis begitu. Nah, kolaborasinya gimana nih? Karena tentu pengen banget kan dapat support dari pemerintah pastinya. Pasti. Ya sebenarnya pemerintah itu ada dana lah, dana kayak CSR. Itu kan harusnya bisa digunakan untuk event-event seperti ini. Event positif kok. Betul. Ya kan mengurangi tawuran dan juga menonjolkan atlet-atlet yang emang layak menjadi bintang. Saya waktu ke Jepang, Bang. Atlet itu udah kayak superstar, Bang. Wow, mobilnya juga mobil mewah. Beda kan sama di sini. Iya sih. Iya, dan kita udah mau jalin kerjasama dengan pihak Rizin Jepang. Oke. Nanti kita udah diundang dan segera ke sana lagi. Saya ingin Indonesia ke depannya seperti itu, Bang. Kalau ini jadi industri, lowongan pekerjaan juga banyak, Bang. Setuju. Ya kan, jadi atlet, jadi wasit juri, jadi kru, tambahan-tambahan tuh banyak. Ya kan, kayak gitu, Bang. Dan semua perekonomian di sekitar situ UMKM-nya, juga UMKM juga akan bergerak juga. Sasana, itu jadi banyak. Benar. Punya keinginan nggak membawa ketika go internasional itu membawa nama baik apa yang berasal dari tanah air kita seperti pencaksilat? Ya pasti, Bang, pasti. Makanya dari sini awalnya dari Baku Hantam kita bagusin, kita mantepin pencaksilat. Rules yang kurang mantep kita bagusin sehingga mereka sudah siap untuk masuk ke ajang profesional. Gitu. Jadi kita jangan terlalu old school terus kan. Kalau old school terus kita ketinggalan terus pencaksilatnya nih. Jadi memang harus bisa dimodifikasi ya. Harus mulai dimodifikasi. Mereka teradaptasi. Banyak fighter yang backgroundnya itu pencaksilat. Udah mulai banyak. Banyak banget. Kemarin kita bikin audisi, Bang, itu banyak banget. Ribuan message kita terima. Kita sampai bingung milih fighternya. Gitu. Tapi kita terbatas, pertandingan cuma ada 5. Ya, susah. Dan itu mereka notabene background mereka tuh pencaksilat. Silat, Bang. Luar biasa ya. Iya. Ini kalau seandainya diakomodir begitu tentu bisa menghasilkan potensi-potensi yang luar biasa karena fighter-fighter ini tidak hanya jago silat tapi juga bisa diarahkan untuk pertarungan-pertarungan yang seperti sudah, boxing, kickboxing, muay thai dan sejenisnya ya. Bahkan MMA begitu ya. Iya. Sangat bisa, Bang. Dan ini yang nanti akan mau terus dibawa oleh Baku Hantam, di bawah naungan Bang Rudi. Pasti dong. Ya moga-moga juga ada dukungan dari Pak Prabowo ya. Kan beliau kan ketua IPSI kan. Wah, moga-moga lah nih ada kebijakan yang akan memudahkan dan mensejahterakan dan juga menjadikan industri combat sport ini makin maju lagi. Makin maju lagi. Gitu, Bang. Minum dulu, Bang. Minum dulu ya, sahabat Kompas TV. Yep. Kalau berbicara soal olahraga combat sport begitu, kenapa akhirnya identik dengan anarkistis? Itu kan nggak mungkin tiba-tiba masyarakat beranggapan seperti itu kan. Saya mungkin karena sudah sering latihan boxing, muay thai sehingga akhirnya tahu bahwa olahraga itu tuh bukan anarkistis. Kenapa akhirnya orang tuh melihatnya seperti itu? Kenapa ya? Mungkin karena mereka tidak bisa berkelahi dan mereka masih asing banget nih dengan dunia seperti ini. Jadi mereka ngelihatnya anarkis gitu kan. Ya sebenarnya sama aja kayak kita contohkan kayak seks lah. Kalau kita memaksakan jadi perkosa. Tapi kalau kita menikah itu kan legal. Bener. Ya kan? Itu jadi sport kalau kita di sini. Ya seperti itu contohnya gampangnya gitu kan. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Nggak tahu ini masukin nggak nih? Ini analoginya benar. Analogi sesuatu yang sudah sesuai dengan rulesnya, sesuai dengan aturannya sebenarnya tidak masuk bisa dikatakan sebagai anarkis juga ya. Benar. Gitu. Nah, apalagi kalau ini pengalaman saya sendiri, mungkin nanti ditambah oleh Bang Rudi. Ketika kita mulai belajar bela diri, ketika kita bisa mulai belajar boxing, muay thai, justru kita itu lebih was-was. Aduh, jangan sampai dia kok ketemu dan berantem gitu. Iya. Gitu nggak sih? Iya. Dan lebih percaya diri. Oh gitu. Iya. Kalau dulu ya mau jalan misalkan di situ ada berapa orang gitu nongkrong, waduh kayaknya ntar dipalak deh ya gitu kan. Kalau sekarang udah cuek aja, jalan-jalan aja, dia malak ya sikat gitu. Oh gitu. Kalau malak ya, kalau bawa senjata tajam bisa lari kabur. Kalau tangan kosong saya hajar semua. Gitu. Lebih percaya diri sih, Bang. Lebih percaya diri ya. Tapi selain percaya diri, apa yang Bang Rudi lihat dari ketika seseorang itu belajar bela diri, belajar menjadi seorang fighter?
sehingga itu memang banyak. image anarkis itu hilang. Saat kita belajar bela diri, kita fight itu udah salah satu usaha untuk kita mau menang. Dalam hidup itu kan kita harus berusaha. Ngejar tender aja kita mau menang. Ngejar cewek kita mau menang, mendapatkan gitu kan. Iya. Ya dengan kita berkompetisi, dengan kita fight, itu kita udah menanamkan sifat untuk ingin menang, berusaha melawan diri sendiri, Bang. Ya, mengalahkan diri sendiri itu paling simpel sih menurut saya, Bang. Nggak usah ngomong sok saya mau ngalahin dia nih. Ngalahin diri sendiri dulu, disiplin dulu. Totalitas dulu. Nanti lama-lama dapat, Bang. Dari situ disiplin dapat, respect dapat, totalitas dapat. Oke, jadi belajarnya itu untuk diri kita dulu ya. Pasti dapat Diri ke kita dulu. ke inilah, ke mental kita juga dapat. Mental kita juga. Nggak jadi mental cemen. Yang baru dikena pukul Wah, jangan stop sampai nangis gitu. gitu kan. Jadi dengan ada bela diri kita jadi punya mental yang sangat tough untuk berjuang mendapatkan sesuatu. Dan pada saat kejadian yang amit-amit jika kejadian di seperti yang tadi Bang Dudi kan juga pernah kan mengalami itu kan? Pernah, ketika itu sempat ramai itu naik loh itu di pemberitaan di mana-mana. Ramai. Nah, jadi ketika kita memiliki kemampuan bela diri, kita tahu ya apa yang harus kita lakukan saat Benar, itu. Ketika diajak berantem juga kita juga tahu ya, kayaknya menghindar aja deh, atau kayaknya ini harus gue lawan deh orang kayak gini kayak gitu. Waktu itu yang di mobil ya. Ya kalau saya mau ngikutin nafsu ya, saya pengen pukulin dia sampai dia KO gitu. Cuma kan kita tahu di sini kita ada hukum. Jadi waktu dia udah bawa besi, ya saya pikir ini saya lumpuhkan aja dengan saya banting dan saya cekek. Kita udah bisa mengontrol diri sendiri dengan kita berlatih. Nah itu tuh, jadi fungsinya kita belajar tarung, belajar bela diri itu bukan sok-sokan ya. Bukan sok jago. Bukan sok jago, tapi lebih kepada ngontrol diri kita. Ngontrol diri. Bisa tahu kapan menggunakan ilmu ataupun keterampilan bela diri kita ya. Bener banget, Bang. Oke. Nah ini event yang mau akan dilaksanakan yaitu baku hantam. Ya. Sebenarnya kenapa sih namanya baku hantam? Ini timur banget loh namanya. Saya sebagai orang timur merasa bangga ada event yang namanya baku hantam. Cakep. Woi. Berarti Baku S3 marketing saya kepake, Bang. S3 marketingnya pakai baku hantam gitu kan. Nah, namanya tuh catching banget gitu, baku hantam. Gampang diinget ya, Bang. Gampang diingat. Iya, itu ya banyak sih yang ngomong gitu. Namanya ini gampang banget diingetnya gitu. Dan selalu disebutin kalau orang berantem. Jadi gampang lah buat menarik perhatian orang. Ya karena itu juga, Bang, kan saya di satu darah juga. Oke. Satu darah, saya anggota satu darah, jadi banyak kenal sama orang timur juga. Dan kata itu sering terdengar juga ya di masyarakat juga yang bukan orang timur ya. Jadi saya pikir udahlah baku hantam championship aja nih, keren nih. Oke. Indonesia banget. Indonesia banget sih namanya. Ternyata ada klasifikasinya ya. Kalau saya kemarin tuh ada baku pukul. Ya, Baku pukul itu untuk apa? tinju yang kita modifikasi. Oh, tinju yang dimodifikasi. Bagian mana yang dimodifikasi? Kalau tinju tuh kan kita nggak boleh lompat, nggak boleh nge-clean sambil pukulin. Itu boleh. Kita boleh ada Superman punch, Superman punch boleh? boleh ada spinning back fist, boleh. Di tinju kan nggak boleh muter gitu. Bener, nggak boleh. Di sini boleh. Boleh. Kemudian apa lagi tadi? Baku hajar itu Baku hajar. striking ya, lebih ke Muay Thai yang kita modifikasi. Karena saya basicnya dulu dari atlet Muay Thai, tanding ke sanda saya bingung, tanding ke silat saya bingung. Jadi semua kita satukan nih. Contohnya di baku hajar ini kita boleh kaitan, kita boleh hip throw. Jadi nggak ada alasan, oh saya ke sanda kemarin nggak boleh ini nih, nggak boleh elbow, curang nih ya kan. Nah, jadi di sini semua boleh. Semuanya boleh. Gitu. Itu baku hajar. Itu Baku satu hajar. lagi apa? Baku tumbuk. Baku Baku tumbuk. tumbuk. Baku tumbuk. Tumbuk tuh gini nih. Jadi udah Tumbuk tuh tahu, gini nih. Tumbuk tuh udah gini, ngerti sahabat maksudnya apa ya. iya. Jadi itu MMA yang kita modifikasi. Oke. Kenapa saya bikin ini? Karena MMA orang udah bosen, Bang. Baru sebentar dia pelokan. Pelokan, kuncian. banting, kunci. Selesai. Indonesia itu negara striking, Bang. Silat itu striking. Meskipun ada kuncian tapi nggak terlalu difokusin gitu. Jadi masyarakat lebih senang menang bonyok, menang dipukul, menang di ini atau ditendang, bukan dicekek selesai. Oke. Dan kalau dicekek itu ya nggak ada cedera, Bang. Iya. Tinggal. Iya udah ya selesai ya. Sebagai penonton kadang-kadang suka. Sebagai fighter yang kalah juga sama, Bang. Oh, gitu ya? Yang kalah juga kalahnya gitu? begini doang. Kayak Gitu? Iya. Oh, kirain untung aja gua kalahnya gini doang, nggak gitu ya? Enggak, gila ini mah nggak sakit Karena nggak ada apa, tuh kalau kecekek kita doang. nonton nih, di sahabat Kompas TV harus deh ini langsung deh lihat pertarungan baku hantam yang kemarin. Itu seru banget loh. Dan memang kuncian itu tuh kadang-kadang jadi apa ya, kalau saya pribadi begitu, wah udah dibanting nih, ya udah kunci dikunci, dah. ya bentar Iya, lagi iya. kalah, ya udah Nggak seru, selesai, kan? nggak seru, Nggak seru. gitu. Setuju jadi ya. Jadi kalau di bawah ya mending kita hajar Oh, dulu. itu boleh? Boleh dong. Oh, seru ya ini. Boleh, seru Wah, ini banget. sahabat Kompas TV harus nonton nih acara dari apa tadi? Baku Hantam Championship. Championship Iya. yang Kelima. kelima gitu. Diadakannya di mana?
Nanti di Bekasi. Di Bekasi. Kita masih milih-milih tempatnya nih Bang. Sama tanggalnya juga nih, karena Oke. Pak Sandi Uno sama Pak Dito kan mau datang gitu. Jadi kita mesti nyesuaiin Jadi tanggal. cocokin tanggalnya. Yes. Nah, mumpung masih dicocokin tanggalnya, kita promosi aja dulu. Boleh. Gitu. Indonesia banget kan? Indonesia. Wah, made in Indonesia. Made in Indonesia baku hantam. Berbicara soal baku hantam, ada atlet-atletnya yang nanti akan bertarung ya. Ya. Nah, kalau berbicara soal atlet, saya suka tergelitik dengan melihat fenomena atlet-atlet petarung begitu yang kayak kok masa depannya tuh nggak ada begitu. Oh, iya. Sesimpel ini, sorry to say ya Bang, Iya. ketika lihat beberapa coach-coach saya, dia atlet. Habis atlet dia akan menjadi seorang coach. Iya. Habis dia coach, kalau bisa punya camp seperti Abang, kalau enggak ya udah nge-coach aja terus begitu. Iya. Jadi kayak nggak punya masa depan gitu loh. Yes. Ya mungkin ya saya Tanggapan Abang gimana tuh? ya atlet-atlet itu mesti berkembang menurut saya Bang. Saya menjadikan contoh saya juara Muay Thai, juara MMA. Saya jadikan itu sebagai batu loncatan Bang. Dan atlet-atlet itu harusnya seperti itu. Jangan begitu jadi atlet jadi pelatih. Selesai. Kalau saya kan ya Abang tahu sendiri lah. Saya dari punya camp dulu, jadi atlet, terusnya jadi juara, pindah haluan lagi ke MMA, nah, ya kan. Terus setelah itu jadi pelatih juga. Setelah jadi pelatih saya juga megang organisasi dan nggak cuman Aoki aja, beberapa organisasi saya megang juga, gitu. Dan setelah itu saya punya event juga. Jadi selalu 3 atau 4 step ke depan, jangan cuma mikir ke situ aja. Atlet itu mesti bisa berpikir seperti itu juga. Atlet juga bisa punya masa depan yang baik ya. Apalagi support dari pemerintah sekarang kan menurut saya luar biasa ya. Banyak atlet-atlet yang akhirnya bisa punya privilege lebih untuk menjadi ASN. Nah, itu tuh sudah ada belum dari atlet-atlet fighter? Itu ada, dari dulu juga ada, cuman masih kurang sejahtera kalau menurut saya ya. Dan kadang juga mereka tuh cuman kayak dapat gaji aja. Kerjanya masih nggak jelas kerja apa. Oh gitu. Iya. Mereka cuma nerima gaji aja rata-rata. Nerima gaji sebagai ASN fighter. Iya. Siapa ya teman saya fighter? Papua Bad Boy. Bang Iya, Adrian. iya. Ya, itu kan ternyata dia ASN yo. Gitu. Ya, kan banyak juga tuh misalkan atlet juara PON, banyak lah ya kan. Cuman pemerintah juga ngasih berdasarkan kuliahnya juga nih, level pendidikannya juga. Berarti jadi atlet harus pendidikannya juga harus benar-benar harus bagus juga. Makin ya? dia tinggi, makin bagus gajinya gitu kan. Tapi menurut Abang sendiri baiknya itu sebenarnya cara pemerintah mengakomodir dari teman-teman fighter akhirnya dijadikan sebagai ASN itu sudah cukupkah untuk mensejahterakan teman-teman fighter atau masih banyak yang bisa dilakukan? Sangat masih banyak yang bisa dilakukan karena memang ranah olahraga ini masih dilihat sebelah mata. Coba pemerintah mendukung kita nih Aoki ataupun baku hantam. Itu kita memberikan fee fight-nya di atas rata-rata Bang. Nah itu kan sudah salah satu hal kecil yang bisa dilakukan tapi dampaknya sangat besar. Lama-lama orang yang akan mau juga nih bikin event di mana-mana event. Atlet juga sejahtera. Pertandingan banyak. Di Thailand seminggu bisa berapa ratus pertandingan Bang. Dengan hadiah yang oke juga ya? Ya lumayan dibanding dia nganggur. Di sini nganggur ya banyak ormas, banyak Pak Ogah, tukang parkir karena nggak ada kerjaan. Kalau mereka mau dapat duit, tanding ya kan. Bagus, duit makin gede lagi. Itu kan bisa juga Bang. Nah ini jadi salah satu tujuan dari baku hantam ini ya? Yes. Mengakomodir teman-teman fighter sehingga mereka punya wadah begitu. Benar, ya Bang. Untuk bertarung. Ya harusnya sih pemerintah mensupport ya event-event kayak gini. Coba sekali lagi harusnya pemerintah mensupport nih. Semoga nyampe nih ya obrolan kita nih sampai ke pemerintah begitu ya. Tapi udah kabar baik kan, Menpora, udah lumayan. Mas Andi sudah support ya. Ini baru awal nih ya kan. Semoga makin lama makin mantep nih. Semoga nggak lip service ya. Itu dia. Jangan sampai lip service. Jangan Abangku, sampai. Mas Andi. Jangan sampai kena Harus disupport PHP. ya. Jangan PHP karena ini sebuah apa ya bagi saya yang suka olahraga ini menurut saya ini sebuah wadah yang luar biasa. Wadah luar gitu biasa, kan. Acara yang luar biasa karena mengakomodir petarung-petarung sehingga bisa menjadi apa ya? Mereka bisa apa ya? Menyalurkan hobi mereka begitu. Hobi, prestasi dan menjadi mata pencarian. Kayak kemarin KKJ bayaran berapa? Oh gitu gede ya? Bang. Gede ya? Waduh. Oh, ini berbicara soal bayaran gede, Bang Rudi mau tanding lagi nggak? Iyalah mau tanding Oh, lagi gitu? nih. Iya. Kapan nih bisa lah tanding laginya kapan? Ini kan kalau udah jadi coach kan biasanya ya kalau udah jadi coach itu tuh latihannya tuh fokus ke anak-anak didiknya. Benar, Coachnya benar. suka jadi nggak berlatih gitu loh.
Ya, ini baru dapat tawaran dari Celos kan. Ya, kita sanggupi karena masih 4 bulan lagi. Kita harus persiapan, saya juga harus manggil pelatih-pelatih ya kan. Untuk latihan lagi gitu. Latihan lagi. Ya umur juga kan udah mau 40, Bang. Betul, umur berapa sih, Bang? 39 kan. Wih, luar. Gak kelihatan loh. Nggak kelihatan ya. Gak peres ini beneran. Yang bener nih. Mungkin karena rambutnya berwarna. Bisa jadi. Olahraga, Bang. Olahraga terus. Bener, olahraga bikin kita awet muda. Bener. Oke. Jadi tandingnya bulan? November. Tandingnya bulan November Iya. gitu. Lawan siapa udah tahu? Lawan Malaysia sih, saya nggak tahu siapa. Iya, Nggak tahu siapa. nggak tahu. Siapa yang mau ini lawan Bang Rudi? Saya bilang penting lawannya ya seumuran lah, Oh, ya kan. gitu. Jangan saya ketemunya anak muda, baru 20 tahun, ya kan. Oke. Oke lah kalau lawan seumuran oke. Oke ya. Jadi Iya. kita akan Legendnya melihat lagi Malaysia lah, Bang lawan Rudi legend. untuk bertanding. Rudi Yes. Golden Boy akan kembali ke Siap. arena pertarungan Siap. pada bulan apa ya? Desember berarti? November. November. Tapi saya minta satu hal. Satu Saya apa minta aturannya yang baku tumbuk. Baku tumbuk. Iya. Wih. Kan kita ingin mensosialisasikan made in Indonesia ya kan. Wih, baku tumbuk gitu. Saya cuma berharap ini abangku satu ini tidak bonyok dipukul. Amin. Siap. Menang ya, Bang ya. Harus menang gitu. Oke, terakhir apa harapannya untuk olahraga apa combat sport ini? Ya, semoga apa yang kita inginkan dari teman-teman pecinta bela diri menjadikan ini suatu industri itu bisa tercapai mulai dari sekarang ini, Bang. Makanya kita butuh sekali support dari masyarakat dan juga support dari pemerintah bahwa ini adalah suatu olahraga yang sangat-sangat berpotensi besar memajukan Indonesia, bukan anarkisme. Oke. Kalau di Sportcast ini kita selalu ingin filosofi hidup dari bintang tamu kita nih. Siap. Siapa tahu bisa menginspirasi. Boleh disampaikan mana kameranya Bang Rudi? Oh itu. Di mana? Oh di sana. Oke, di sana. Siap. Ya. Waduh. Filosofi hidup dari Bang Rudi Golden Boy. Waduh, saya kalau ditanya gini selalu bilangnya kuncinya adalah 3 hal, Bang. Oke. Diskontot. Apa tuh? Disiplin, Disiplin, konsisten, konsisten, totalitas. totalitas, Jadi diskontot. diskontot, ingat, Disiplin, diskontot. konsisten, dan juga Totalitas. Bener gak? Benar banget. Luar biasa. Boleh tepuk tangan Siap. untuk Rudi Golden Boy. Mantap. Thank you banget Bang. Siap, Bang. Sudah hadir di Sportcast episode kali ini. Semoga tadi apa yang disampaikan, apa yang kita obrolin tidak hanya buat seru-seruan kita doang, tapi juga sahabat Kompas TV bisa ikut seru-seruan bareng dan bisa ngambil hikmah maupun hal positif bahwa olahraga bertarung ataupun combat sport itu bukan olahraga yang artistis tapi olahraga yang menjunjung sportivitas. Kalau begitu, saya Yasir Nene Ahmad dan juga Rudi Golden Boy. pamit. Jangan lupa untuk tetap saksikan episode-episode selanjutnya dari Sportcast karena akan banyak bintang tamu yang akan kita ajak ke sini untuk ngobrol seputar dunia olahraga. Kalau gitu, sampai jumpa.